Matur nuwun. Poin yang kita bisa ambil dari Pak Dr. Hilal Majdi adalah bahwa ada fungsi yang kemudian terlupakan dengan masjid, di mana masjid itu tidak hanya sekedar menjadi tempat fungsi untuk ibadah, tapi juga untuk membangun peradaban. Dan tentu ini harus menjadi perhatian kita agar kemudian orang yang masih di luar masjid itu kemudian mau bergabung ke masjid. Jika kemudian masjid mampu mengelola dengan baik dan kemudian menarik, maka tentu dengan sendirinya orang yang sudah di dalam akan merasa nyaman, dan kemudian orang yang masih belum di dalam juga akan merasa nyaman untuk bergabung. Itu yang bisa kita ambil poin daripada beliau, dan kemudian gak jauh dari Kagak mana-mana untuk studi banding, cukup di Yayasan Menara Kudus kita sudah melihat itu sudah dimulai oleh Yai Najib dan kawan-kawan. Berikutnya Mas Bapak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nun sewu langsung kemawon Bapak, saking Kementerian Agama, nun sewu Bapak-bapak. Yang pertama, izinaken saking Bapak Kepala Kantor, leresan 2 hari ini tidak sehat, kurang sehat, tetes Bapak pun izin kapoleh makili beliau untuk menghadiri acara ini. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Ini kebetulan kami juga mengikuti kegiatan DMI, mungkin pertama kali, sudah 3 kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Yayasan Masjid Menara Kudus yang telah bekerja sama dengan DMI yang ketiga kali ini. Yang pertama, yang kedua full tiap malam, itu ada tiap malam. Yang ketiga, keempat ada COVID dan masih ada Omikron. Ini yang kelimanya sebetulnya nih Pak. Tahun kemarin agak tertunda karena ada masih COVID sehingga tidak diadakan. Alhamdulillah untuk ini bisa nyambung. Dan alhamdulillah ini sudah merupakan komitmen bersama Pak Yai Najib, kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini berkelanjutan. Namun kami juga sangat berharap Pak Yai setuju kelersan nek saged panci mboten sang ini, berharap hanya sekedar masukan sebelumnya, berharap tidak hanya pengurus masjid, karena mengingat memang ini menara masjid ini tidak hanya masalah masjidnya yang dikenang sejarahnya, tapi juga dari segi yang lain keilmuannya, karena memang ini sentral dan kiblatnya di Kabupaten Kudus, baik masjid maupun ulama-ulamanya Yai. Nah, barangkali nanti meningkat tahun berikutnya, barangkali juga sekali-kali juga mengadakan sarasan tokoh-tokoh ulama, alim ulama, kiai se-Kabupaten Kudus. Bagaimanapun beliau-beliau ini juga dulu alumni pondok pesantren yang ada di sekitar Kabupaten Kudus juga. Ini lebih megah lagi barangkali ngoten Pak Yai. Untuk tahun berikutnya mudah-mudahan meningkat, tidak hanya ke pengurus masjid dari MI, tapi juga kerjasama dengan MUI, dengan kiai-kiainya. Nanti ada sarasian khusus kiai-kiai se-Kabupaten Kudus, lebih nikmat barangkali bekatan itu sebagai masukan. Berikutnya kami Bapak-Ibu sekalian, Bapak dan saudara sekalian, terkait dengan manajemen masjid, ini yang pertama kami sampaikan yaitu tentang keadministrasian masjid. Mungkin sedikit banyak penting masjid sudah jalan, tapi kelengkapan administrasi ini yang perlu kita perhatikan, mulai saat ini kita perhatikan bersama. Jangan sampai nanti di belakang harinya, di berikutnya nanti, saat ini mungkin tidak ada permasalahan, jangan sampai kita ini meninggalkan masalah untuk generasi yang berikutnya. Yang pertama, status masjid. Status masjid itu termasuk tanah dan bangunannya. Itu kita harus saat ini mulai kita perhatikan. Mungkin kita juga menerima dari pendahulu kita, tapi administrasinya itu harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau memang tanah masjid itu wakaf, posisi sertifikatnya di mana? Itu kadang-kadang juga masih lemar-lemaran Pak. Pertama sertifikat, ini wakaf atau tidak? Kalau memang wakaf, di mana sertifikatnya? Itu harus kita pegang, sehingga kita mau membangun masjid yang apapun, kalau kita tidak punya sertifikat ini kadang-kadang jadi keraguan-raguan. Nah, kalau sertifikat sudah di tangan, sudah ditemukan, ini yang perlu diperiksa lagi, dibaca lagi, yaitu posisi nadhir. Ini kadang-kadang lepas dari perhatian kita semua. Yang mana nadhir wakaf itu kita perhatikan di situ siapa yang jadi nadhir di situ.
Saya yakin secara umum hampir mungkin 80% nadir wakaf masjid itu mungkin orangnya sudah tidak diketahui keberadaannya. Karena seingat waktu itu masih nadir wakaf, yaitu nadir desa. Tapi saat ini sudah tidak dikenal lagi nadir desa, yaitu nadir perorangan, nadir badan hukum, dan nadir organisasi. Dan seandainya itu masih tertera nadir desa dengan nama-nama yang ada di sertifikat itu, kebanyakan orangnya pun juga sudah tidak ada. Langkah yang harus secepatnya kita ambil, Bapak-Bapak sekalian, harus cepatnya kita sikapi, yaitu sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang, secepatnya diadakan pergantian nadir. Itu yang pertama. Untuk itu tolong Bapak-Bapak sekalian, ini sangat-sangat penting. Yang kadang-kadang diabaikan adalah penting masjid sudah jalan, tapi surat tentang administrasi yang tentang sertifikat wakaf ini kadang-kadang kita terlena. Posisinya saja di mana yang saya pegang, kadang-kadang juga lupa di mana. Kecuali yang aktif panitia mau membangun masjid, mengajukan proposal, itu biasanya sertifikat ada, tapi yang tidak membangun biasanya sertifikat tidak tahu di mana. Nah, langkah berikutnya yaitu pergantian nadir wakaf. Diharapkan, dianjurkan, disarankan pergantian nadir wakaf ini yaitu perorangan, organisasi, dan berbadan hukum. Tapi disarankan kalau bisa yang organisasi atau berbadan hukum. Kalau perorangan itu nanti kalau orangnya meninggal ganti lagi, meninggal ganti lagi. Tapi kalau nanti diganti dengan berbadan hukum atau organisasi, selama organisasi dan yang berbadan hukum tadi itu masih eksis, itu tidak perlu diganti lagi. Nah, yang ada sekarang ini kan NU dan Muhammadiyah, semacam itu lebih eksis dan lebih efisiensinya tidak menggonta-ganti, lebih baik langsung diganti ke organisasi, kalau yang NU ke NU, yang Muhammadiyah ke Muhammadiyah, atau ke yang berbadan hukum ya kalau memang di situ sudah ada yayasan dan sebagainya yang berbadan hukum. Itu harapan kami demikian, dan mulai saat ini memang kita harus mulai waspada demi untuk kelangsungan berikutnya, yaitu yang selalu kami sampaikan di setiap pembinaan Bapak Ibu sekalian. Kalau sertifikat sudah ada, langkah berikutnya yang harus kita taati, harus kita proses, yaitu yang kita perhatikan, kita sampaikan dulu itu IMB masjid. Ini kan kita rata-rata belum punya. Paling-paling dari sekian masjid yang ada di Kabupaten Kudus, yang punya IMB mungkin hanya baru 10% atau 25%. Memang saat ini belum begitu kita butuhkan barangkali, tapi untuk kelanjutan kelangsungan berikutnya masjid ini, dan memang itu sesuai ketentuan bangunan harus punya IMB. Nah, terutama masjid ini kita selamatkan, yaitu paling tidak sudah punya IMB. Lah syarat IMB paling tidak memang satu tadi sertifikat wakaf, supaya nanti proses ke IMB-nya tidak kesulitan. Nah, yang jadi kesulitan itu kan masjidnya sudah beri duluan Pak. Lalu kalau IMB-nya nanti bagaimana? Kalau IMB harus mengikuti proses yang persyaratan yang ada. Padahal masjidnya sudah berdiri, bahkan sudah dibangun berkali-kali, bahkan sudah jadi bangunan yang sangat megah. Nah ini nanti yang perlu ada kebijakan bersama, disikapi bersama, yaitu mungkin kolaborasi antara DMI, termasuk dari Kementerian Agama, dari MUI, dari BWI, itu mungkin juga dari Pemkab juga demikian, harus ada kolaborasi bersama seperti dulu yang pernah dilaksanakan, yaitu kalau nggak salah ada 9 masjid kecamatan yang diberikan IMB. Nah, semacam itu kan merupakan kebijakan Pak, padahal masjidnya sudah berdiri. Nah ini mulai kami OYAI, kami ingatkan kalau bisa memang sekarang ini coba diperhatikan dulu yang sudah bersertifikat wakaf, sertifikatnya di mana, bagaimana posisinya, segera disempurnakan. Yang belum, secepatnya untuk diproses sertifikat wakaf. Itu terkait dengan administrasi kemasjidan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya diantara apa yang sudah disampaikan Pak Hilal Masjid tadi, kalau bisa kita memang nun sewu Pak, dalam saat-saat ini yang mungkin jauh berbeda dengan keadaan kita dulu. Yang namanya masjid dulu itu memang kita dulu kalau masih muda itu kalau tidur juga di masjid, bermain juga di masjid, dimarahi orang tua larinya juga ke masjid.
Tapi saat ini karena masjid ditutup di pagar tinggi-tinggi, larinya di jalan-jalan. Semacam itu mungkin bisa jadi koreksi kita bersama dalam hal pengelolaan masjid. Kita kembalikan fungsi masjid sebagai tidak hanya sebagai fungsi ibadah, tapi juga fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya macam itu. Termasuk fungsi sosial, fungsi ekonomi, termasuk kemiskinan yang ada di sekitar masjid. Paling tidak kan memang itu juga masjid yang memikirkan. Miskin tidak hanya miskin ekonomi, juga ada miskin pendidikan, miskin kesehatan, dan miskin-miskin yang lain. Paling tidak itu memang masjid sebagai sumbernya untuk memakmurkan jamaahnya, tidak hanya memakmurkan masjid, sebagaimana slogannya Bapak Ketua DMI Pusat, Bapak Yusuf Kalla, kita punya slogan memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaah masjidnya. Jadi lingkungan masjid ada orang miskin, siapa yang tanggung jawab? Tentunya kita juga tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama sesama muslim, termasuk yang miskin pendidikan, yang tidak bisa sekolah, dan ini sampai mungkin bisa kerjasama dengan Basnas selama ini. Alhamdulillah, kalau memang makanya ada gerakan Basnas yang dimana paling tidak masjid itu mempunyai UPZ masjid. Ini kemarin sudah kami luncurkan terus menerus dari Basnas diluncurkan, diharapkan masjid itu punya UPZ masjid, itu dalam rangka pelayanan fungsi masjid dari segi sosialnya, memperhatikan yang miskin di sekitar masjid. Jangan sampai ada rumah roboh di dekat masjid, tapi kita diam saja, semacam itu kan tanggung jawab kita bersama, tentunya demikian. Ternyata masih ada kesalahpahaman Pak, ini Pak ada ketua, ada pimpinan Basnas juga, dikirain di UPZ masjid nanti kalau sudah ada disuruh mengumpulkan zakatnya disetor ke Basnas, boten. Justru untuk kepentingan lingkungan masyarakat sekitar masjid itu sendiri. Justru tidak ada kurang, nanti Basnas justru bisa ikut membantu. Bahkan Basnas nanti bisa kerjasama dengan masjid untuk kesejahteraan lingkungan masjid itu sendiri. Itu untuk memperpanjang tangan Basnas itu demikian Pak, dalam rangka kesejahteraan, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Terus termasuk pengelolaan yang lain Bapak-Bapak sekalian. Niki masjid dulu yang namanya ngaji juga di masjid, tapi sekarang ini kan sudah justru masjid sudah ada TPQ sore masjid, bahkan kadang-kadang musola justru malah sepi, tidak ada yang ngaji semacam itu. Kadang-kadang bahkan ada masjid habis maghrib sudah tutup, sudah lampunya dimatikan. Akhirnya kan kemakmuran masjidnya di mana? Kan tentu paling tidak ada kegiatan kemakmuran masjid, ada majelis taklimnya, semacam itu juga harus kita pikirkan bersama. Bahkan kadang-kadang dikunci. Ini kalau di Kudus ini masuk Menara Kudus, terus di mana itu kalau di Pati Pak kemarin saya lihat itu malah justru pengurus masjid, takmir masjid itu melayani jamaah yang datang ke masjid. Beliau menyambut di depan untuk mempersilahkan, menunjukkan sana Bu tempat wudhunya, sana Bapak-bapak. Bahkan tidak hanya itu, bahkan membawakan termos dengan isi tehnya. Itu di alun-alun Juwana Pati Pak. Bahkan kalau subuh ada sarapannya. 5 waktu di situ ada kopi teh gratisnya yang melayani semua takmir yang ada di situ, pengurus bergantian. Itu di Juwana. Itu dari mana? Ya dari jamaah sendiri. Maghrib belum habis, jatah Isya sudah datang. Bahkan sampai takmir itu ada orang bergerombol, bahkan diambilkan, dibawakan ke tempatnya. Bahkan 24 jam masjid itu terbuka. Jam berapapun kita ke masjid itu, masjid selalu terbuka. Nun sewu, kalau kita sendiri kadang-kadang pas di perjalanan kan kadang-kadang kalau kebelet kadang golek masjid kan begitu. Tapi kalau masjid ditutup, terpaksa kita kan ya susah. Nun sewu Bapak-bapak, yang pertama tadi yang kami sampaikan, tolong administrasi masjid mulai kita perhatikan bersama, khususnya termasuk status tanah masjid itu sendiri, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah ada tindak lanjut, kita sikapi bersama, yaitu kita proses kepada yaitu IMP Masjid secara kolektif bersama-sama, termasuk hal-hal yang lain yang selalu disampaikan dalam pembinaan kemasjidan yang kemarin diadakan di kantor Basnas. Mungkin hanya sekilas itu Bapak dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita nanti kita dialog bersama apa yang harus kita
sikapi bersama berkaitan dengan masjid kita ini saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.